warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, NIM 19080885 dari kelas PB4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran 3 dimensi tentang sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada wanita yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi untuk muara atau jalan terakhir persalinan. Nah, vagina ini merupakan alat untuk ovulasi. Yang kedua ada serviks. Serviks nama lain dari mulut rahim ini berfungsi untuk jalan antara vagina dan dinding rahim atau endometrium. Yang ketiga ada endometrium. Endometrium ini berfungsi untuk melindungi rahim. Ini bagian kiri dan ini bagian kanan. Yang keempat ada uterus. Uterus atau nama lain dari rahim berfungsi untuk berkembang dan bertumbuhnya janin. Yang kelima ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau nama lain dari oviduct ini memiliki fungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus. Yang keenam ada ovarium. Ovarium pada wanita memiliki 2 ovarium. Ovarium ini memiliki fungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dan terakhir ada ovum. Ovum atau sel telur terletak pada ovarium. Pada saat terjadi ovulasi, ovum akan dikeluarkan oleh ovarium dan kemudian akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian ovum akan bergerak menuju ke tuba Fallopi atau oviduct. Pada saat ovum berada di tuba Fallopi, artinya ovum sudah siap dibuahi. Ketika ada pasangan suami istri menikah, sel sperma akan masuk. Kemudian sel sperma akan menuju ke tuba Fallopi. Ketika di tuba Fallopi, inti sel sperma dan inti sel telur akan menyatu. Menyatunya inti sel sperma dan inti sel telur disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Kemudian akan menjadi zigot. Setelah menjadi zigot, akan berkembang dan bertumbuh menjadi embrio, kemudian akan menjadi janin. Nama lain janin yaitu fetus. Setelah 9 bulan, seorang ibu akan melahirkan dan terjadi persalinan lewat vagina. Kemudian akan mengeluarkan bayi yang lucu. Apabila ovum sudah masak mengalami ovulasi, ovum akan menuju ke tuba Fallopi. Akan tetapi, ketika di tuba Fallopi tidak ada sperma yang masuk, ovum akan menuju ke endometrium atau dinding rahim. Kemudian, ovum dan dinding rahim luruh menuju ke vagina. Peristiwa luruhnya
Sel telur atau ovum dan endometrium disebut dengan menstruasi.